ulama di Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1290 Hijriah atau 1873 Masehi yang memuat pernyataan tentang Jumhuriyah Indonesia ini. Nah ini contohnya, ini stempel Kerajaan Aceh. Ini contohnya. Negeri bawah atas angin, ya ikhwanal muslimin, negeri bawah angin, umumiyah secara nasional, Jumhuriyah al-Indonesia. Jumhuriyah al-Indonesia, Republik Indonesia. Jadi kata Indonesia sudah dijadikan nama untuk negara ideal yang akan kita bangun nanti. Di tahun 45 sudah diramalkan, para ulama Aceh sudah meramalkan bahwa kita akan merdeka di tahun 1945. Nama negaranya sudah diramalkan dari tahun ini, 1873. Nama negaranya adalah Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Bukan Daulah Islamiyah, bukan juga Al-Jumhuriyah Islamiyah, tapi Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Nah ini, kata Indonesia sudah dipakai untuk nama negara kita. Dari 70-an tahun sebelum Indonesia merdeka. Ini yang merumuskan para ulama ini. Jadi inilah kontribusi Islam ini untuk Hamukoti Tanah Jawi. Memperkuat atau membuat sakti Indonesia ini. Nah, berikutnya dari materi wawasan keislaman kebangsaan ini kita lihat bahwa bukan cuma kita lihat salah satu contoh ini yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, mengkader santri sebagai pemersatu keislaman kebangsaan. Ingua kauman wong lang wong santri. Kaderlah kaum santri dan kauman ini menjadi pemersatu atau lem perekat keislaman kebangsaan ini. Jadi itu karakternya. Jadi nggak ada ceritanya kaum santri atau para ulama atau umat Islam ini menjadi tukang onar atau pembuat rusuh. Bukan itu. Tapi justru menjadi simbol pemersatu keislaman kebangsaan. Seperti diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Berikutnya, Islam ini bukan sekedar karena ini rahmatan lil alamin, bukan cuma rahmatan lil muslimin atau lil indonesian atau untuk muslim saja, tapi juga Islam bagi segenap alam ini. Maka yang non-muslim sekalipun ikut merasakan ini barakahnya, kedamaian, ketenangan, aman, sentosa, Darussalam ini, Darussalamnya negeri ini. Itu juga dinikmati oleh yang non-muslim. Makanya kita lihat strateginya para wali itu bukan memisahkan diri, tapi merangkul, mengajak, memperhatikan, mengayomi, melindungi. Kita lihat contohnya dalam naskah-naskah Bali seperti saya singgung tadi dan juga dalam naskah-naskah komunitas Buddha di Merapi Merbabu abad 17 sampai abad 19 itu mereka belajar kepada para wali songo sebagai pewaris ilmunya. Misalnya ilmunya Kanjeng Sunan Giri Kedaton. Mereka belajar bismillah, belajar bersyahadat, belajar menulis dengan huruf pegon, belajar bacaan-bacaan, doa-doa, jimat-jimat, raja-raja atau doa-doa yang bisa membuat selamat dan juga terhindar dari mara bahaya. Itu semua mereka pelajari. Nah, ini sekarang terkumpul ada ratusan naskah dalam bentuk lontar terkumpul di Perpustakaan Nasional RI di Jakarta. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam Indonesia diformat oleh para wali songo bukan hanya sebagai milik umat Islam saja, tapi juga umat Islam lainnya di negeri-negeri lainnya dan juga penduduk Nusantara ini meskipun yang non-Muslim. Nah ini contoh dari naskah itu yang naskah Sunan Kalijaga yang dipelajari di Bali, Kidun Rumokso Inwengi, bacaan-bacaan keselamatan dari mara bahaya di waktu malam. Kemudian ada naskah Merapi Merbabu yang saya bilang tadi itu dari komunitas Buddha di Jawa Tengah. Ini contoh mereka belajar ilmu tentang tauhid dari para wali. Nah, kemudian pada konteks global, nah ini jaringan Nusantara ini kan bukan cuma jaringan hanya di negeri kita, tapi bagaimana dibawa keluar. Bahasanya para wali itu nyenyunari niskoro saisinim bumi, lang
kanyata lan kan samad. Menyinari ini skor, menyinari alam ini, seisi bumi, termasuk isi segenap bumi ini, yang nyata maupun yang samad. Oleh karena itu, para wali mengkader orang yang bisa menyebarkan Islam ke level global. Ibnu Battuta ketika menulis dalam bukunya, bukunya itu Rihlah Ibnu Battuta, menulis di tahun 1340-an, waktu berlayar di India, menemukan orang Indonesia atau Ahlu Jawa yang menyebarkan Islam di negeri-negeri Benggala, India, dan Arakan, Burma. Nah, ini satu bukti bahwa umat Islam Indonesia itu bukan sekedar menerima Islam, tapi juga menyebarkan Islam ini ke seluruh dunia. Contohnya ini yang ditemukan oleh Ibnu Battuta di tahun 1340-an. Jadi ini Islamnya berkarakter nih. Islam yang rahmatan lil alamin, Darussalam, yang benar-benar berkarakter dari budaya, dari akarnya, dari masyarakat, membumi, solid, membangun sebuah kekuatan sosial yang solid, bersatu untuk kemaslahatan, aman sentosa, assalam, maka kader-kader para wali ini menyebarkannya ke seluruh dunia. Menjadi kekuatan Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi dari paparan materi di atas, kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa keindonesiaan, keislaman, dan kenusantaraan ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, Merah Putih, Indonesia Raya, NKRI, itu semua adalah satu kesatuan yang solid menjadi suatu hamukuti. Sunan Kalijogo dulu pernah bilang wujud Budo nangin rasa Islam. Indonesia ini, Nusantara ini, NKRI masih banyak ada wujud Budo nanging rasa Islam. Nah, inilah rasa ini. Kenapa yang Muslim juga belajar kepada para wali, belajar Islam, belajar bersyahadat, belajar berwudu, dan seterusnya, seperti ditunjukkan dalam naskah-naskah mereka, ternyata mereka mencari rasulnya Islam ini. Kalau hanya kulitnya Islam, tidak akan bisa menjadi sebuah kekuatan, kesatuan, keindonesiaan, dan kenusantaraan. Maka harus ditunjukkan rasulnya itu. Rasul itulah yang ditampilkan oleh para wali dengan Hamuketi, Darussalam, Angajawi, Hambawon Jawi, sampai kepada Al-Jumhuriyah, Al-Indonesia. Jadi inilah penyampaian singkat yang saya sampaikan, bahwa banyak hal dari karakter keislaman kita ini adalah warisan yang patut kita syukuri dari para wali songo yang membantu negeri kita ini menjadi sebuah satu kesatuan, Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan kenusantaraan, keindonesiaan yang dikdaya, yang sakti, yang gepah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah komitmen yang harus ditunjukkan, yang harus dibuktikan oleh kader-kader mahasiswa baru ini di kampus tercinta Universitas Indonesia, agar menjadi pegangan bahwa ilmu apapun yang dipelajari di kampus semuanya ditujukan untuk pencapaian kesatuan, keislaman, keindonesiaan, dan kenusantaraan. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Basso atas paparannya. Luar biasa, sangat banyak pengalaman dan juga pandangan terbaru terkait keindonesiaan, persatuan dalam Nusantara yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Basso. Terima kasih Pak atas paparannya.
Dan sudah bergabung bersama kita juga di dalam ruangan virtual ini Bapak Ahmad Basso. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ahmad Basso. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Pak Ahmad Basso. Sepertinya masih Ya, termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Basso, tadi kita sudah bersama-sama menyimak terkait dengan paparan yang sudah disampaikan. Saya yakin dan percaya juga para mahasiswa baru sudah menyimak dengan seksama ya, Sasti ya. Betul. Pesan apa yang akan diberikan Pak kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia? Silakan Pak Ahmad Basso, singkat saja. Ya, ini sebuah pelajaran tentang keindonesiaan yang sekarang ini langka di kampus-kampus kita ya, di perguruan tinggi kita. Lebih banyak belajar ilmu, lebih banyak impor kan. Sementara produk-produk keilmuan kita sendiri yang dirumuskan, digodok, digembleng, diwadahi oleh bangsa kita sendiri dari Sabang sampai Merauke itu sekarang sudah jarang dipelajari. Nah ini yang menjadi tantangan kita bahwa di kampus UI ini adalah akan menjadi candra di mukonya lah. Menjadi wadah baru bagi kaderisasi penggemblengan para mahasiswa untuk menemukan kembali, melihat kembali kejeniusan, abokariya atau ruang produktivitas dan kreativitas bangsa Indonesia dalam berbagai disiplin keilmuan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh para umat Islam sejak dari zaman para wali songo yang merumuskan bagaimana ilmu ekonominya Nusantara, bagaimana ilmu tata negaranya Nusantara, bagaimana ilmu politiknya, bagaimana ilmu antropologinya, sosiologinya, itu semua sudah ditunjukkan dalam ribuan naskah-naskah yang mereka wariskan kepada generasi kita. Nah ini yang sekarang yang perlu menjadi tantangan karena ada bukti, ada karya, dan bangsa Indonesia sendiri yang kita warisi ini, kesatuan, soliditasnya, itu semua adalah bukti bahwa harus kita lanjutkan, dan melanjutkannya itu tidak sekedar retorika NKRI harga mati, tapi juga harus dilanjutkan dalam bidang kajian, keilmuan, epistemologis, dan metodologis agar kita bisa bangga dengan kekayaan kita sendiri. Kita boleh belajar dimanapun, dari negara-negara manapun, tapi pertama-tama adalah kebanggaan kita sebagai seorang manusia Indonesia yang punya ilmu yang akan kita kontestasikan dengan bangsa lain. Itu yang pertama-tama harus dibuktikan dari para mahasiswa kita, dan banyak buktinya. Ya cuma sekarang karena banyak dalam bahasa yang saya tunjukkan tadi, dalam bahasa-bahasa, dalam naskah-naskah, dalam bahasa Jawa, Bugis, bahasa Bali, bahasa Sunda, Melayu, dan seterusnya. Nah inilah tantangan. Kita sangat tertinggal dalam soal kajian-kajian seperti ini. Bagaimana misalnya ilmu ekonominya? Kita tidak tahu dari mana ilmu ekonomi dari luar malah yang kita banyak dapatkan. Sementara kita yang punya rumusan sendiri, pasal 33 dari konstitusi kita, sila kelima dari Pancasila, yang menunjukkan karakter ilmu ekonomi Nusantara, kok malah tidak dipelajari. Ini yang menjadi satu persoalan. Oleh karena itu kita penting bagi mahasiswa-mahasiswa baru terutama untuk punya semangat ini, girah, semacam motivasi untuk bisa melahirkan kembali sebuah pencapaian-pencapaian yang lebih jenius tentang produk-produk ilmuwan yang telah diberikan oleh nenek moyang kita yang harus kita lanjutkan ke depan. Tentu dengan ijtihad baru, kreativitas baru, tapi rumusannya sudah dipatok oleh para founding fathers kita. Ada pasal 33, ada Pancasila. Itu menjadi pegangan kita. Dan ternyata rumusannya sudah jauh. Sebelumnya sudah dibenahi, dibangun, fondasinya sudah diberikan oleh para wali songo melalui karakter keislaman kebangsaan itu. Saya kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Ahmad Basso. Mudah-mudahan pesan ini bisa menjadi semangat para mahasiswa baru. Kita boleh belajar dengan ilmu yang baru, namun jangan lupa kita beradaptasi juga dengan ilmu-ilmu yang sudah diturunkan oleh para leluhur kita. Begitu ya. Terima kasih Pak Ahmad Basso, sehat selalu. Mudah-mudahan doanya bisa menyertai semangat para mahasiswa baru. Amin, amin.
Baik Reska, tadi sudah kita saksikan bersama dan dengarkan bersama paparan dari Bapak Ahmad Basso. Kita akan melanjutkan ke narasumber selanjutnya, yang ini adalah Bapak Taufik Rahzen, seorang budayawan yang juga akan berbagi dengan para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Ya, apakah sudah tergabung di sini Bapak Taufik Rahzen? Halo, Assalamualaikum Bapak. Audionya bisa di-unmute terlebih dahulu. Sudah, ya. Baik, Salam Bapak, nanti Pancasila. kita akan berbagi materi kepada mahasiswa baru, namun sebelum kita berbagi lebih banyak dan berbincang-bincang bersama narasumber kita Pak Taufik, kita akan ajak para mahasiswa baru untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Sebagaimana kita mengetahui bahwa trilogi pembangunan adalah pertama, stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Namanya tiga kekuatan dalam suatu keadaan politik. Tidak boleh dikuasai satu orang. Saya ini kesasar. Mestinya jadi pelawak kok jadi presiden. Yang saya kadang-kadang berpikir, politik Indonesia itu sebetulnya arahnya mau ke mana? Saya yakin di negeri ini banyak yang melakukan refleksi, kontemplasi, dan sekaligus memikirkan masa depan. Kita akan meresmikan infrastruktur yang telah kita bangun selama 4 tahun ini. Di tanai papan sabilah dilindungi atok nasa pekawan, duduklah di tikanan takambang. Amit ampun nyaparalun ka Gusti. Salah seorang aweweng ora anu kawilang boga rupa harita milu nembrong caritaan. Waktu don dapat susah, coba kam dengar ini. Namar wata merau ke majera. Kanku ebahal molo ibila be maba kusak. Conjong komitim ko kalmai putar cacu ko. Ke kabe bane nanggol bi purpose. Yani meka tipe amendment tina kibin la. Berarti kerja duduk saja mukus tipu nih. Jangan lah kepijit debuk. Gambar ka nakaginda ka din itakaan Na dera ka rone go awiyo ko gugu. Wakiro to hat patisimo ko. Maringku posa kumugu bagala. Karup ketop deveng o veng tip ko kwenda nakni. Ai bu qabli yakke mara gimden. Dit mali no dling gile ndo nano dalewa. Hoseri adana medre miti betena abmet musdre. Amu to ra. E bai baba amu to dai bai baba walo to. Karup jemon ko jeveng veng am primokpan. Bicara mabuna batangan dora ka. Na yamba no ba kama ba ko ndalewa nembeti. Ka baal or hapit maniri hayo ko. Langataka ya mah langataka akawamunya na nakalungan
jalan-jalan lah kau jauh, jangan yang makapaparawang ngalamin tidak palalang ngalamula naman ako. Ini kan kawan lah itong ne, anong eos yung makabeda. Tapi kung karkar kama itu melay mo sa, surat merumpuk gelak kawari tetong lo. Betul wasanta betani ana dari alor. Ingar semua kau top sudah. Madong ini, yang pibagatal foy ambil kowe asem beta. Dong bilang mau baku ketemu kau baku tapaliuk, di mana kok? Sampai alu di nenefit bar. Mana na dol galakyo? Suagaan ni gasuka di kamunilay. Sampai sekolah abit dari opan ya selama Niva nimang nekaku na serang naung. Kalau ging Nusa sida mali sigan sida gaga. Mo kanato mo tagwa. Siya baniki kanato me kamo bang tali. Ate pa wipe me yete siampa al makan pa lumo akim pa angku sama si kabayo. Ingkang sepisan monggo pujilan syukur kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah kasugengan dumateng kita sedaya. Saengga wonten ing dalu menika kita saged rawuh wonten ing dusun Telaga. Rahmat Tuhan beri lulutan macam di dalam alam ke manusia. Tak kayuh lagi jalo, tagang lagi tiang. Be riuh wate talo, be mong wate kamnang. Dung bujak dengan cewek dong kan. Alahnya habis itu ada cowok lain lebih ganteng. Orang Gayo ni ya Aceh umurnya 7.400 tun. Jadi orang Gayo mulu baru ge orang lain atau suku lain kuaci. Mana gua kata nak kerja lah kita habis. Untung tak ada engkau pakai. Adat alas mulai curari babu belawi istilahnya dan gua kasih ambilin regla. Ada aku apa tergantung atin filfabualah netu. Baiklah para mahasiswa baru Universitas Indonesia, baru saja kita simak bersama cuplikan tayangan The Indonesian Idea. Untuk itu langsung saja kami serahkan kepada Bapak Taufik Razan untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih. Salam Pancasila. Sahabat-sahabat muda, mahasiswa baru Universitas Indonesia. Yang tadi digambarkan sebenarnya itu adalah satu karya seni yang bersandar pada kripto. Jadi penggunaan teknologi blockchain dan kripto yang sekarang sedang berkembang. Karya itu adalah bentuk dari namanya NFT, non-fungible tokens. Jadi dia menjadi dasar nantinya sebagai alat transaksi masa depan. Tetapi kita menggunakan tentang prinsip satu karena beda. Jadi kalau kita lihat keindonesiaan ini, konsep tentang Indonesia, pengertian Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia sebenarnya adalah sebuah algoritma. Nah, algoritma ini yang kita coba terjemahkan sekarang ke dalam bentuk karya seni, yaitu crypto asset. Crypto aset itu sebenarnya terdiri dari, kalau Anda lihat bahasa-bahasa yang ada, sayang memang tidak semuanya ditayangkan, tetapi nanti suatu saat mungkin bisa mendengarkan penayangannya dengan bentuk yang lebih luas. Tayangan ini itu berkisar 803 bahasa. 803 bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia, yang diambil dari riset yang ada di media sosial. Jadi kita memperinci dan itulah sebenarnya yang sudah terrefleksikan di dalam dunia digital sekarang. Dan kemudian wajah-wajah yang ada itu juga wajah-wajah dari keragaman yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, kita mencoba menggabungkan dua ini. Pertama tentang keragaman budaya, keragaman bahasa, dan jumlah dari wajah-wajah itu adalah 17.845. Jadi sahabat-sahabat muda mahasiswa Universitas Indonesia yang baru ini, inilah sebenarnya bagaimana tadi ada pertanyaan, bagaimana kekayaan, keragaman budaya dan bahasa kita itu kalau ingin diterjemahkan ke dalam situasi kontemporer saat ini. Nah, karena itu nanti bisa diikutkan, nanti ada waktu luang, itu ada website dari dalam crypto asset ini
Karena inilah cara untuk juga share ekonomi, bentuk ekonomi masa depan, bentuk dari mata uang masa depan. Jadi mata uang yang bersandar pada keragaman wajah, keragaman budaya, keragaman individu, genetika yang ada di masing-masing kita, dan itulah yang akan menjadi dasar dari fondasi Indonesia ke depan. Jadi sahabat muda mahasiswa Indonesia, ini sebenarnya penayangan pertama yang kami lakukan dari hasil riset 3 tahun terakhir ini tentang kekayaan keragaman. Kalau kita lihat lukisan yang ada di samping itu yang panjang, itu lukisan aslinya itu sepanjang sekitar 10 meter ya, tingginya 4 meter, dan terdiri dan sangat kompleks, dan memiliki 3 wajah yang ada di sana. Jadi semua wajah-wajah yang Anda saksikan tadi di digital, secara visual, semuanya terekam di sana berdasarkan atas intensitas cahaya. Jadi kalau gelap, maka nanti akan muncul wajah-wajah lain yang akan ada di sana, yang tadi dari berbagai bangsa. Kalau dia nanti dengan ultraviolet, maka karya itu akan berubah sendiri, keragaman dari suku bangsa itu ada. Kalau dalam cahaya biasa, cahaya matahari, maka yang muncul adalah lukisan yang ada ini. Ini adalah hasil karya dari anak muda Indonesia. Pelukisnya ini itu adalah saudara Galam Zulkifli dari Yogyakarta yang memecahkan banyak misteri, kemampuan teknik yang menggunakan seni sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Jadi sahabat muda Universitas Indonesia, Anda bisa nanti akan belajar di sana, dan bagaimana ini kita akan membangun juga sebuah kawasan. Jadi ini juga merupakan cara untuk belajar, karena ini merupakan bagian dari multiversitas. Tadi pagi kita mendengarkan dari Menteri Pendidikan tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Karena itu kami mengundang juga para mahasiswa nantinya, kalau Anda ingin belajar, magang, itu bisa di kawasan kampus ini. Ini kampus yang ada di Bali, Taman Nusa, yang dibangun dan berdasarkan atas karya yang baru Anda saksikan tadi ini. Jadi ini merupakan satu pola, satu model bisnis, dan juga sekaligus juga bagaimana merajut tentang kebangsaan di dalam konteks kontemporer pasca pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, sahabat muda, setelah pandemi ini, maka terjadi revolusi besar-besaran. Kalau Anda lihat pada saat ketika permulaan tahun 2021, terutama pada bulan Maret ya, ketika naiknya harga sensasional ya, dari Bitcoin, dari Ethereum, dari Dogecoin, dari Ripple, yang semuanya itu terkait dengan dunia digital, maka sebenarnya kita berdasarkan kekayaan budaya, kekayaan kreativitas yang ada, perlu masuk di dalam konteks yang baru ini. Inilah merupakan satu alternatif. Saya kira hanya saya ingin memperkenalkan saja, sekaligus meluncurkan, karena kita akan membuat ini menjadi peringatan kado bagi ulang tahun Indonesia pada 17 Agustus 2021. Ini salah satu contoh yang ada di samping, itu adalah tentang Taman Nusa di Bali. Jadi kalau Anda misalnya terlibat di dalam kegiatan ini, mengirimkan wajah yang bersifat individual, merupakan sidik jari dari wajah kita, maka sekaligus juga Anda bisa menjadi termasuk pendiri atau anggota seumur hidup dari keindonesiaan. Ini ada di Bali, nanti Anda bisa membaca lebih jauh. Sahabat muda, mahasiswa Indonesia, selamat Anda memasuki satu era baru. Anda merupakan generasi pertama yang akan diingat nantinya dari generasi pembangunan kembali Indonesia ke depan pasca pandemi ini. Sekaligus juga di sini kita akan membuat tentang Balai Pusaka Indonesia. Ini semua bangunan-bangunan yang ada
di Indonesia, di dalam sejarah Indonesia, ingin dibangun kembali dalam ibu kota baru yang ada, dan tidak menggunakan dana dari pemerintah, tapi menggunakan dana yang berdasarkan atas kripto aset yang baru Anda lihat. Silakan Anda memulai melakukan perjalanan atau mempertimbangkan kembali dan mengingatkan bahwa seni itu bisa menjadi kekuatan utama dalam perubahan. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan dalam intisari pada hari ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa baru yang ada di Universitas Indonesia. Sehat selalu Bapak, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat, terutama bagi adik-adik kita para mahasiswa baru. Terima kasih Bapak sekali lagi. Wah, luar biasa Mas Reska, sudah ada 2 pembicara yang tadi sudah berbagi pandangan kepada mahasiswa baru. Tentunya ini akan diaplikasikan oleh para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Nah, seperti yang tadi sudah dijanjikan bahwa kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya, Mas Reska. Ini adalah Ibu Amurwani, seorang sejarawan. Langsung saja, mari kita simak paparan dari Ibu Amurwani. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa UI yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang sudah diterima sebagai keluarga besar Universitas Indonesia. Pada pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, siapakah kita dan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya, dan apa yang harus kita lakukan, peran kita sebagai mahasiswa di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka negara besar Republik Indonesia. Adik-adik yang saya cintai, kita tahu bahwa Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis, baik secara geografis maupun kekayaan alam dan budayanya. Secara geografis kita mempunyai 17.504.000 pulau dan kekayaan budaya yang terdiri dari 638 suku bangsa yang terdata serta keanekaragaman bangsa yang lebih dari 750 bahasa. Adalah kekayaan masing-masing suku bangsa dengan identitas budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan budaya merupakan potensi sekaligus dapat menjadikan bencana bagi bangsa Indonesia kalau kita tidak bisa merawat dan menjadikannya untuk bagian dari keseharian kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya bagaimana kita bisa merawat keanekaragaman kita, pluralisme kita itu di dalam kerangka besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu adik-adik pasti melihat bagaimana perlunya kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga ketahanan kita sebagai bangsa melalui ketahanan budaya di dalam informasi global yang saat ini berlangsung, di dalam disrupsi teknologi 4.0, di dalam globalisme. Bagaimana ketahanan budaya mempunyai peranan penting dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka perlu kita bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia melalui budaya-budaya yang ada di daerah-daerah sebagai puncak-puncak budaya daerah. Sebagaimana di dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengembangan budaya haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai religius, budaya masyarakat setempat, dan nilai-nilai persatuan bangsa sesuai arah kebijakan pembangunan nasional. Dan juga terdapat dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32, ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan juga di dalam Astagatra, dalam satu di antara unsur-unsur dalam Astragata yaitu adalah budaya. Bagaimana pentingnya budaya di tengah-tengah kita menghadapi gempuran globalisme, gempuran ideologi yang berbeda dengan bangsa Indonesia,
sosial, politik, dan ekonomi yang ada pada saat ini. Adik-adik yang saya cintai, tentu permasalahan yang paling urgen, yang paling sekarang ini kita hadapi adalah ketika kita menghadapi adanya etnosentrisme dan perasaan lebih superior pada diri kita masing-masing antara satu budaya dengan budaya lain yang semakin tumbuh. Hal inilah yang dapat mengancam integrasi kebangsaan kita. Dan tentu kita memerlukan di dalam hal ini bagaimana peran mahasiswa untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ada yang saya cintai, ya, kita ingat bahwa sebenarnya kita ini siapa? Kita ini dari mana? Kalau kita telusur, ya, mungkin adik-adik pernah membaca beberapa literatur, beberapa buku sejarah, ya, terkait dengan manusia Indonesia, bahwa sekitar 60.000 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang sangat berani dan berpetualang melintas selat dan laut hingga melintasi kepulauan Nusantara. Mereka inilah Homo sapien. Homo sapien dalam literatur yang disebut dengan manusia modern. Mereka ini berasal dari Afrika, yang bertutur Austronesia, yang berpikir mencari ladang kehidupan yang baru dan menjanjikan. Mereka beruntung dengan segala rintangan alam dalam pengembaraan dari generasi ke generasi, mencapai wilayah penghidupan yang baru, dan salah satu di antaranya adalah Kepulauan Nusantara. Nah, mereka ini pun mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan kehidupan. Mereka hidup dari umbi-umbian, buah-buahan, dan mereka juga hidup dari hewan-hewan berburu yang ada di sekitar lingkungan mereka. Untuk tujuan itu maka dibuatlah peralatan dari batu, dari kayu, dari bambu, dari bahan-bahan organik. Dan waktu pun berlalu, populasi mereka pun semakin bertambah. Perlahan tapi pasti persebaran meluas ke berbagai pelosok di Nusantara. Bahkan ada yang mencapai ke arah Melanesia Barat dan Australia. Hingga geografi hunian pun semakin meluas. Nah, kemampuan awal mereka untuk membuat teknologi yang sangat sederhana, sejenis perahu, merupakan pengalaman mereka yang mereka hadapi dalam menghadapi situasi di mana alam memberikan kemampuan mereka untuk mengatasinya, untuk menghadapi ombak dan badai. Oleh karena itu, maka mereka mampu membuat sebuah teknologi dengan membuat sebuah alat transportasi air yang lebih kuat dan nyaman. Yang kalau kita lihat, ya, di sini banyak, mungkin salah satunya adalah perahu-perahu bercadik, perahu-perahu pinisi, ya. Di darat itu juga mereka membuat sebuah variabilitas lingkungan dari pesisir ke pedalaman yang telah memampukan mereka untuk menyesuaikan diri dalam kondisi ekologi yang berbeda-beda, hingga menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka inilah yang kemudian hidup secara berkelompok, ya, menghuni di hunian-hunian yang ada pada saat itu untuk melindungi diri dari cuaca yang tidak menentu. Maka mereka kemudian membuat hunian-hunian itu untuk melindungi dirinya di gua-gua. Kemudian mereka ini pula lah yang pertama kali hidup di Kepulauan Nusantara yang sebarannya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, mereka tinggal di gua-gua, kalau adik-adik lihat ada di Gua Harimau di Sumatera, Gua Baraholo di Gunung Kidul Yogyakarta, Gua Songkeplek di Pacitan, dan Gua Lawa di Ponorogo. Mungkin adik-adik bisa melihat juga gua-gua yang ada di Maros, gua-gua yang ada di Papua, gua-gua yang ada di NTT, masih banyak sekali yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nanti adik-adik bisa melakukan eksplorasi ke sana. Nah, kemudian mereka ini adalah ras Melanesia, penghuni kepulauan Nusantara yang ada di Indonesia. Menyusul kemudian ras Austronesia. Berakhirnya zaman es pada
12.000 before present telah menciptakan perubahan besar dalam berbagai hal, kenaikan muka air laut yang drastis, mendorong penduduk Nusantara berdiaspora ke berbagai arah, hingga mereka kemudian merubah peta hunian mereka. Penerus keturunan penghuni Nusantara yang sebelumnya digolongkan oleh para ahli sebagai ras Australomelanesoid ini semakin menyebar, meneruskan penghuni gua-gua, dan seiring kebutuhan dan meningkatnya teknologi pun berkembang untuk memfasilitasi kehidupan mereka. Peralatan dari batu semakin beragam, sementara peralatan dari bahan organik semakin dikembangkan sesuai kebutuhan. Diversitas peralatan telah mendorong produktivitas hingga semakin membawa kemajuan di berbagai hal. Seni pun berkembang, dan salah satu hal yang paling menonjol adalah seni cadas berupa lukisan-lukisan di gua yang memanifestasikan kekayaan alam pikir. Kepercayaan akan kehidupan sesudah mati pun mulai terkonsepsi sebagaimana terlihat dalam jejak perlakuan gugur terhadap si mati. Mengapa ras Melanesia mendominasi berada di kawasan timur? Kedatangan Austronesia dengan membawa peradaban yang lengkap membuat lambat laun Melanesia bergeser ke arah timur. Pergeseran ini tidak didasari oleh konflik dan kekerasan, tetapi atas kenyamanan dengan peradaban yang lebih lengkap bagi mereka. Nah, kemudian sekitar 4.000 sampai 3.000 before present, Nusantara menerima kedatangan baru. Mereka adalah pembawa budaya Neolitik. Mereka ini yang kemudian disebut sebagai dalam teori-teori disebut dengan Theory of Yunan, out of Yunan. Yang pertama tadi dikenal dengan teori out of Africa. Nah, mereka ini kemudian membawa budaya Neolitik yang dicirikan hidup menetap dan mendomestifikasi hewan-hewan dan tanaman. Kemudian mereka mempunyai peliharaan anjing ya untuk teman berburu, dan mereka juga bercocok tanam. Pendatang baru dengan penutur Austronesia ini diperkirakan dari Taiwan, dengan jujukan awal adalah Sulawesi dan kemungkinan Kalimantan. Dari sini mereka kemudian menyebar ke pelosok Nusantara. Pendatang yang lain pada dasarnya adalah mereka yang dari Asia Tenggara Daratan. Bertutur bahasa Austroasiatik, mereka sampai di Indonesia bagian barat melalui Malaysia. Pertemuan pendatang ini kemudian dengan populasi Australomelanesia yang didapatinya pun tidak terelakkan, sehingga terciptalah kohabitasi, adaptasi, dan interaksi sesama pun terjadi hingga amalgamasi budaya dan juga amalgamasi di dalam pernikahan. Nah, adik-adik sekalian, bahwa bukti-bukti ketidakadaan kekerasan itu sudah diteliti oleh Profesor Herawati Sudoyo. Bagaimana Bu Herawati Sudoyo ini melakukan tes DNA terhadap kerangka-kerangka nenek moyang kita ya, bahwa dibuktikan ketidakadaan kekerasan dalam interaksi Melanesia Austronesia adalah ketidakretakan kerangka tulang yang dapat dilihat dari kerangka tengkorak, tangan, paha, dan keduanya. Secara genetik, Profesor Herawati Sudoyo meneliti bahwa manusia Indonesia kini yang tinggal di Sumatera, Jawa, Kalimantan mempunyai kurang lebih DNA 10% dari Melanesia. Semakin ke timur, persentase DNA-nya Melanesianya semakin besar. Nah, Melanesia sendiri merupakan dasar kesamaan yang kita miliki dalam ras kita. Di dalam setiap suku bangsa kita itu mengandung ras Melanesia. Proses interaksi dan percampuran biologis yang berlangsung selama ribuan tahun antara Mongoloid dan ras Australomelanesoid yang sekarang kita kenal sebagai populasi Melanesia telah menyatukan keduanya itu menjadi bangsa yang kini kita kenal dengan Indonesia. Interaksi antar kedua ras tersebut kemudian berlanjut dalam kerangka besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai, bahwa Melanesia sebagai suatu kawasan dapat kita terima. Sebagaimana halnya dengan Polinesia, Mikronesia, dan Indonesia. Tetapi secara genetik kita tidak menerima teori itu. Karena apa? Karena manusia Indonesia dari Sumatera sampai Papua itu mempunyai gen Melanesia.
tepatnya bercampur antara Grand Austronesia dan Melanesia, meskipun dengan kadar yang berbeda. Nah, adik-adik sekalian, bagaimanakah kita melihat kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia? Bagaimanakah peran kita sebagai mahasiswa, sebagai perekat dan pemersatu bangsa? Bahwa kesadaran sejarah dalam perekat keindonesiaan berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dibentuk dari berbagai aspek genetik, asal-usul, bahasa yang terlihat erat kaitannya dengan dinamika sejarah pembentukan keindonesiaan. Pertama, keindonesiaan kita terbentuk dengan semangat kebangkitan nasional di 1908. Adik-adik tentu ingat bagaimana pada saat itu kita masih terbentuk dalam kerajaan-kerajaan, tetapi kita mempunyai semangat persatuan, nasionalisme. Ketika raja-raja ingin menyatakan dirinya untuk bebas dari penjajahan, disitulah kemudian bangkit rasa nasionalisme itu. Rasa kedaerahan kemudian berganti dengan nasionalisme yang kemudian dibentuklah adanya Budi Utomo di 1908 itu, yang kemudian kita kenal dengan kebangkitan nasional. Nah, yang kedua adalah keindonesiaan kita diproklamasikan pertama kali pada tanggal 28 Oktober oleh semua pemuda-pemudi kita yang tergabung di dalam Yong Java, Yong Sumatera Bon, Yong Sulawesi, Yong Kalimantan Bon, Yong Ambon, dan masih banyak lagi yang menginginkan bahwa kita ini adalah perwakilan dari pemuda-pemuda Indonesia yang menyatakan diri sebagai bahasa yang satu, bahasa Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Oleh karena itu, inilah proklamasi pertama bagi kita, bangsa Indonesia, menyatakan diri kita sebagai satu kesatuan, unity dalam diversity, bahwa kita berbeda-beda, tetapi kita satu dalam kerangka besar, satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Dan itu diciptakan oleh bangsa kita, oleh para pemuda-pemuda kita. Oleh karena itu, kita bukan diwariskan. Kemerdekaan itu bukan diberikan, tetapi kita peroleh dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini. Jadi bukan sesuatu yang diwariskan. Kalau Ben Anderson bilang, inilah yang disebut dengan imagine community. Komunitas yang dibayangkan, bagaimana kita menyatukan diri dalam konsep besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan diri dalam sebuah negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1945. Proklamasi itu yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, pada yang kedua itulah, maka kita memproklamasikan sebuah negara yang benar-benar berdaulat, yang bukan lagi di bawah naungan kekuasaan negara Belanda, Hindia Belanda. Jadi disitulah bagaimana kita, bangsa Indonesia itu dicetuskan, diproklamasikan, bukan diberikan. Kita meraih dengan tetesan dan darah air mata. Bagaimana perjuangan kita itu kita peroleh. Dari tetes dan darah air mata itu diproklamasikan oleh pemuda-pemuda kita dalam satu kesatuan besar, dalam sebuah proklamasi, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, itulah yang harus kita rawat kemudian. Adik-adik yang saya cintai, bahwa Indonesia lahir dari kesepakatan para pemuda, bukan warisan dari nenek moyang. Oleh karena itu, maka perlu kesadaran kita untuk merawat keindonesiaan. Kenyataan sosial budaya tidak dapat dihindarkan bagi bangsa Indonesia yang saat ini menginginkan untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai baru seperti nilai-nilai yang diutamakan, yaitu nilai-nilai yang mengutamakan pada achievement. Memperoleh bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita melalui pendidikan, kita tingkatkan kesejahteraan kita, supaya kita menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Dan sementara kita tidak bisa terlepas dari akar budaya bangsa kita, yaitu nilai-nilai luhur kita yang termuat di dalam Pancasila. Kalau kita lihat sendiri, Pancasila sebagai bagian dari kehidupan kita, Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, maka
Pancasila terlahir dalam khasanah budaya Indonesia. Soekarno pernah mengatakan bahwa Pancasila digali dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila berupa nilai-nilai yang terdiri dari nilai-nilai yang dimiliki dari nilai-nilai universal dari khasanah budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam 5 sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial pada hakikatnya merupakan nilai budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Berbagai ungkapan tradisional dalam berbagai suku bangsa Indonesia menunjukkan hal itu, dan kita punya banyak. Dan khasanah budaya Indonesia yang syarat ajaran moral mengalami transformasi dalam pemikiran tokoh pergerakan, terutama awal abad ke-20, ketika masyarakat Indonesia ingin melepaskan diri dari kolonialisme. Muhammad Hatta dan kawan-kawan secara sadar menetapkan tujuan organisasi untuk persatuan, demokrasi, dan pembebasan Indonesia dari penjajahan. Di tahun 2027, Soekarno membentuk Partai Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan PNI, dengan asas menolong diri sendiri, non-kooperasi, marxisme, sebagai arah perjuangan untuk menuju Indonesia merdeka. Nah, kalau kita lihat bagaimana bangsa Indonesia ini akan diarahkan, kita mempunyai lambang negara Indonesia, bahwa penciptaan lambang negara Indonesia merupakan manifestasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan hasil rapat Dewan Menteri pada tanggal 10 Juli 1945. Sebagai kelanjutan dibentuklah Panitia Rencana Negara yang terdiri dari Muhammad Yamin, Muhammad Hamid II, dan juga pada saat itu menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet RIS. Setelah itu dilakukan penelitian, Panitia Rencana Negara menghasilkan konsep lambang negara. Konsep itu diambil dalam metodologi yang dalam masyarakat Indonesia dikenal khususnya dengan burung Raja Wali yang dianggap sebagai burung sakti dan berbudi luhur, berbudi baik. Burung itu terlukis dalam berbagai relief candi, ya, ada di Candi Dieng, ada di Candi Prambanan, ada di Candi Pranataran, dan candi lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, adik-adik sekalian, sebagai burung yang dimitologikan oleh masyarakat Indonesia yang besar, yang kuat, maka Raja Wali atau disebut dengan Garuda itu menggambarkan kekuatan pembebasan. Dalam konteks inilah maka sejarah Indonesia mengangkat Garuda sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Dan kita lihat bagaimana di dalam lambang-lambang Pancasila itu mengandung banyak sekali nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Penggalian terhadap khasanah, nilai-nilai budaya yang kemudian kita angkat sebagai nilai-nilai universal dalam Pancasila ini merupakan karya-karya atau nilai-nilai budaya yang diyakini oleh orang-orang tua kita terdahulu. Bagaimana di dalam budaya, di dalam nilai-nilai kebudayaan kita yang melekat dalam kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat kita, tatanan kehidupan nilai-nilai Indonesia kita. Nah, oleh karena itu, penggalian terhadap khasanah budaya masyarakat kita itu juga kemudian diwujudkan di dalam nilai-nilai pada Pancasila. Kalau ada adik lihat ya, pada nilai sila pertama misalkan, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada lihat unsur-unsur yang ada di dalam sistem nilai budaya yang mempunyai kaitan erat di dalam sila-sila pertama, yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa itu dapat kita lihat bagaimana wujud ya manusia kita, bangsa kita, budaya kita mewujudkan dalam ungkapan, yaitu manunggaling kawula en Gusti, manunggaling kawula Gusti, di mana konsep ini sangat melekat, hampir ada semua di suku bangsa kita. Bagaimana kita menyatukan diri kita
dengan alam, dengan Tuhan kita, bahwa kita menjadi satu. Kita harus mampu melepaskan diri kita dari nafsu duniawi untuk menghadap kepada Sang Khalik kita, melepaskan semua yang kita urusan-urusan keduniawian kita itu untuk sebentar menghadap ke Khalik kita. Kita berdoa, kita yakin ya, meskipun berbagai macam jalannya, tetapi kita yakin di luar kita itu ada kekuatan supranatural yang sangat besar, yang melebihi dari kita, yang menjaga kehidupan kita. Oleh karena itu, ungkapan manunggaling kawula Gusti itulah yang kemudian kita adopsi di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian dalam sistem nilai budaya masyarakat Jawa, kalau kita lihat ya, bersatunya Tuhan dengan hambanya itu merupakan suatu pandangan hidup manusia yang tertinggi. Dalam kitab klasik ya, kalau ada adik nanti coba ke Perpustakaan Nasional ya, itu ada, atau ke Museum Nasional itu juga punya tentang kitab klasik Serat Buddha Tama ya. Di dalam serat itu disebutkan bahwa menyatunya manusia dengan Tuhannya dapat terwujud jika manusia mampu melepaskan diri dari dirinya sendiri dan nafsu duniawinya. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat menyatukan diri kita ya, ketika malam-malam kita bertahajud, kita melupakan segala masalah yang ada di pagi sampai malam tadi ya, kemudian kita memohon kepada Yang Sang Khalik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita nanti. Nah, demikian juga satu kitab yang dibuat oleh Yosodipuro I ya, dalam kitab Serat Dewa Ruci yang terbentuk dalam bentuk tembang mocopat ya. Ini bisa dilihat nanti kalau ada ingin ke Solo, itu ada Perpustakaan Radya Pustaka ya, bisa dilihat di sana. Itu menggambarkan bagaimana konsep manunggaling kawula dan Gusti itu. Bahwa di dalam kitab itu diceritakan ketika Bima diutus gurunya Durna ya, untuk mencari tirta pawitro atau air kehidupan sebagai upaya untuk menemukan jati dirinya. Dalam pencarian jati diri itu yang penuh dengan rintangan, Bima kemudian tiba di dasar samudra. Nah, dia kemudian bertemu dengan Dewa Ruci, sehingga terjadilah loro anunggaling, dua tapi dalam satu, loro anunggaling, Bima dan Dewa Ruci. Nah, itulah yang saat bersatunya hamba, yaitu Bima dan Dewa Ruci. Dalam perjalanan hidupnya kemudian memberi pengalaman hidup yang tidak ternilai dan mengajarkan Bima mengenal siapakah dirinya di hadapan Sang Khalik itu. Nah, mungkin kita bisa kadang-kadang kalau kita berkontemplasi ya di malam hari itu kita seringkali, oh ternyata saya sangat kecil. Apalagi kalau adik-adik melihat di masa pandemi ini. Tidak ada lagi yang dapat kita harapkan selain pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana? Kadang-kadang kita sudah dengan prokes yang sangat kuat, tetapi kadang-kadang masih ada juga yang terkena virus COVID tentu ya. Dan kadang-kadang kita juga tidak menyangka keajaiban itu datang ketika seseorang sudah dinyatakan kemungkinan kecil dia tidak dapat bertahan dengan virus COVID yang semakin menyerang tubuhnya karena ada penyakit komorbid yang menyertainya begitu. Tetapi karena dia masih punya keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menyelamatkan jiwa mereka, maka semangat itu yang kemudian menjadikan dia dapat hidup kembali dengan berbagai usaha tentunya, pengobatan, dengan adanya berbagai macam pengobatan yang dia usahakan. Nah, adik-adik yang saya cintai, kemudian kalau kita juga mengenal sila kedua, di mana sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita melihat bahwa di dalam sila kedua itu terdapat suatu ungkapan tradisional
kalau adik-adik yang dari masyarakat Minang pasti sangat mengenal. Mungkin saya tidak bisa mengelafalkan dengan pronunciation-nya mungkin tidak sesuai dengan adik-adik yang dari Sumatera ya. Ada di sana itu dikenal dengan kok rotak, gadiang kok pacah ya. Pacah palu puah. Kok tingkah